Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Pagi ini aku mau jalan-jalan cari soto bareng ibu. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua ya. Pulpen. Ya? Aku sudah kuliah dia mandahnya ya. Muyo kene to. Muyo ana uyuhan kono, nang toilet. Boykot itu bukan solusi. Saya ulangi lagi, boykot itu bukan solusi. Dan kita sudah sampaikan itu dari awal semenjak kita memulai gerakan boykot. Boykot adalah bagian daripada penjagaan kewarasan diri. Bahkan revolusi mental itu ternyata itu yang dicita-citakan oleh DN Aidet, Ketua Komisi Setar PKI. Nah kira-kira sejarah berulang enggak? Berulang. Sekarang ada revolusi mental sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Sejarah berulang. Nah Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Soekarno, Presiden Soekarno ketika hari ulang tahun PKI ke-45 tanggal 23 Mei 1965, Presiden Soekarno pidato. Bapak buka di Google. Buka di Google pidato Soekarno pada saat hari ulang tahun PKI ke-45 tanggal 23 Mei 1965 akan keluar ini. Dan Bapak bisa baca itu pidatonya Soekarno. Jadi judulnya Suburlah PKI. Jadi duet antara Presiden Soekarno dan DN Aidet. Sekarang GBK, Gelora GBK, ya GBK, Gelora Bung Karno. Itu sekarang ini. Jadi dulu ini di GBK, ini ratusan ribu massa PKI kumpul, show of force. Jaya-jayanya PKI. Soekarno, DN Aidet pidato, suburlah PKI. Ini pidatonya Soekarno. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Buya Hamka Allahumma yarham. Masya Allah, 10 tahun sebelum kejadian peristiwa G30S PKI, Buya Hamka sudah memberikan warning, peringatan. Wahai umat Islam, hati-hati terhadap bahaya komunis. Ternyata umat Islam di Indonesia tidak merespon. Jadi ulama sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati, memberikan peringatan, hati-hati, waspada komunis. Ternyata betul Pak. Setelah 10 tahun meletuslah peristiwa G30S PKI.
Makanya Buya Hamka sampai memberikan statement, rupanya Allah tidak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Jadi kepinginnya Buya Hamka dulu itu, begitu disampaikan umat siap menghadapi itu loh, sehingga tidak terjadi korban. Tapi ternyata umat tidak siap. Dianggap statement Buya Hamka itu biasa-biasa saja. Jadi akhirnya kejahatan komunis terbukti dengan peristiwa G30 SPKI. Padahal Buya Hamka sudah mengingatkan 10 tahun sebelum itu. Dan Masya Allah Pak, di tengah-tengah jaya-jayanya PKI, Masya Allah ternyata masih ada 907 ulama se-Indonesia, seluruh Indonesia, yang menolak ideologi komunis. Tapi resikonya dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Sehingga 907 ulama se-Indonesia kumpul di Palembang, mengadakan muktamar alim ulama seluruh Indonesia, mengeluarkan rekomendasi. Pertama, itu ada 6 rekomendasi. Pertama, ideologi ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi ajaran komunisme dengan i'tiqad, dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Jadi ulama-ulama dulu itu tegas, kafirlah dia, tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Saya bayangkan Pak, kalau ulama sekarang seperti ini, ya opo Pak Mulyono ini. Tapi kuhabis tiarap kabeh, iya kan? Banyak ulama yang tiarap. Kenapa? Ya itu tadi, kena min amplopi bin fulus. Jadi inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada 6 ditandatangani oleh Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dan sekretarisnya Bapak Ghazali Hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah ulama mengeluarkan rekomendasi, tepat tanggal 17 Agustus 1958, Soekarno pidato dengan gegap gempita. Soekarno mencela dengan sangat keras muktamar alim ulama Indonesia yang berlangsung di Palembang tahun 1957. Itu kata Soekarno, itu komunis fobia, dan itu perbuatan 907 ulama itu adalah perbuatan amoral. Itu kemarahan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi 907 ulama yang menolak ideologi komunis itu dikatakan oleh Presiden Soekarno itu ulama amoral. Apa ulama amoral itu? Nggak punya moral. Itu Pak. Jadi resikonya berat Pak, dulu ulama 907 ulama. Resikonya berat. Wong yang marah ini presiden. Nah kalau ulama masih ada 907 ulama seperti itu, luar biasa Pak. Nah sekarang ada enggak 907 yang menolak ideologi Nasakom Jilid 2? Masih tanda tanya Pak. Wani orang, ya kan? Jangankan itu, mau bergerak saja sudah di stop dengan tambang.